Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di sini di Tukang React. Jadi ini video pertama saya. Kali ini di video pertama saya akan membahas tentang kekalahan dari Pak Ridwan Kamil, pasangan Ridwan Kamil ya, Ridwan Kamil dan Pak Sus ini dari fraksi Partai PKS. Beliau berdua ini salah satu paslon maju sebagai gubernur dan wakil gubernur di DKJ atau daerah khusus Jakarta. Cuman kemarin beliau menelan kekalahan ya, hanya selisih beberapa suara saja dari pemenang, yaitu Pak Pramono Anung dan Rano Karno ini yang lumayan unik. Seperti yang sudah saya amati dari channel Tribun Jakarta Official, ini menyebutkan ada 4 faktor kekalahan dari Pak Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta ini. Coba kita dengarkan dulu ya. Kira-kira 4 faktor kekalahan ini apa? Untuk sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, unggul di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini berdasarkan hasil akhir hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei. Di antaranya hasil quick count Litbang Kompas dengan suara masuk 100% memperlihatkan Pramono Anung Rano Karno 49,49%, Ridwan Kamil Suswono 40,02%, dan Dharma Pongrekun Wardana pukul 10,49%. Sebagai catatan, hasil hitung cepat bukanlah hasil resmi pilkada sebab hasil resmi tetap menunggu perhitungan suara secara manual oleh KPU. Meski demikian, kekalahan sementara paslon Ridwan Kamil Suswono, Rido, di Pilkada Jakarta 2024 disorot berbagai pihak. Apalagi karena paslon nomor urut 1 di Pilkada Jakarta ini diusung banyak partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM Plus. Lalu apa penyebab kekalahan Ridwan Kamil Suswono? Berikut analisis pengamat dan politisi PKS. Faktor mesin politik partai. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahoirul Umam mengindikasikan bahwa basis mesin politik KIM Plus tidak solid. Akibatnya meskipun diawali dengan optimisme yang tinggi, Umam menyebut mesin politik Rido akhirnya melempem jelang pencoblosan. Pengamat politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional Lili Romli menelaah, kekalahan Ridwan Kamil Suswono meskipun sudah didukung KIM Plus. Sementara pasangan Pramono Anung Rano Karno bisa melaju karena figur keduanya dan mesin politik yang mendukungnya berjalan beriringan. Terlebih setelah mendapat limpahan dukungan dari Anies Baswedan dan Ahok. Politisi PKS singgung amunisi. Politikus DPP PKS Mardani Alisera mengakui kalau adanya kerja yang kurang optimal di dalam kubu koalisi Ridwan Kamil Suswono. Padahal kata dia, koalisi di kubu Ridwan Kamil Suswono cukup besar dan dihuni oleh belasan parpol besar. Mardani berharap untuk putaran kedua nantinya kubu koalisi RK Suswono bisa lebih optimal dan solid lagi. Salah satu yang digarisbawahi oleh Mardani yakni soal amunisi untuk para partai politik yang ada di kubu RK Suswono. Dirinya menyatakan, sejatinya banyak partai yang kehabisan amunisi termasuk PKS karena gelaran pilkada yang tidak jauh dari Pilpres dan Pileg. Literasi pemilih Jakarta beda. Pengamat politik Hoirul Umam mengatakan dari sisi pemilih, para pemilih di Jakarta cenderung relatif jauh lebih memiliki literasi politik yang lebih baik, sekaligus lebih pragmatis. Di sisi lain, Umam menilai Pramono Rano terlihat lebih disiplin dalam kampanye lapangan maupun narasi. Kondisi tersebut, dikatakan Umam, ditambah dengan kedekatan Pramono secara pribadi dengan Jokowi maupun dengan Prabowo sehingga sel-sel politik keduanya juga tampaknya tidak dilepas untuk menghancurkan pilar-pilar politik Pramono. Narasi kampanye. Umam juga mengatakan dalam teknis dan narasi kampanye yang pendek ini, terjadinya slip of tongue Suswono tentang janda yang berhasil dipolitisir lawan dengan argumen teologis, mengindikasikan paslon tersebut kurang disiplin. Akumulasi dari semua itu, dikatakan Umam, berhasil mengantarkan Pramono Rano menjadi kuda hitam yang sukses mengunguli Rido. Oke. Beberapa faktor tadi ya, ada 4 penyebab kekalahan dari Pak Ridwan Kamil Suswono ini sebenarnya itu salah satu beberapa faktor yang istilahnya apa ya, yang juga menjadi faktor utama. Salah satunya adalah ada dukungan dari Pak Anies Baswedan, yang mana Pak Anies Baswedan ini di Jakarta itu sudah menjadi sosok yang sangat-sangat digemari. Intinya adalah Pak Anies ini sudah ya istimewa di mata orang Jakarta.
Nah, pada akhirnya setelah Pak Anies Baswedan ini masuk mendukung pasangan dari eh, Pramono dan Rano Karno ini, akhirnya apa? Banyak pemilih Jakarta yang tadinya istilahnya tidak mau mencoblos, akhirnya apa? Mereka ikut mencoblos Pak Pramono Anung. Cuman yang saya garis bawahi adalah salah satu faktor terbesar itu sebenarnya bukan ini kalau menurut saya pribadi ya, bukan dari adanya dukungan Pak Anies. Itu salah satu faktor terbesar juga. Cuman ada salah satu faktor lain, yaitu karena Pak Ridwan Kamil ini dulunya menjadi gubernur Jawa Barat yang notabene itu menjadi kandang dari Persib Bandung. Nah, sedangkan sekarang Pak Ridwan Kamil ini mencalonkan diri sebagai gubernur di Jakarta. Yang kita tahu bersama bahwa apa? Persib Bandung dan Persija Jakarta ini kan memiliki salah satu, ya istilahnya bisa dibilang sebagai El Clasico-nya Indonesia. Nah, basis supporter yang sangat besar inilah yang kemudian menyebabkan Pak Ridwan Kamil dan Suswono ini eh, mendapatkan kekalahan atau suaranya tidak maksimal. Karena apa? Banyak dari supporter Persija Jakarta tidak mau kalau sampai nanti Pak Ridwan Kamil menjadi gubernur Jakarta. Karena apa? Pak Ridwan Kamil dulunya mendukung mati-matian yang namanya Persib Bandung. Nah, ini menurut saya adalah faktor yang cukup utama ya, atau menjadi faktor utama penyebab kekalahan Pak Ridwan Kamil dan Suswono. Karena memang apa? Pak Ridwan Kamil dulunya sangat menggebu-gebu dalam mendukung Persib Bandung, dan sekarang harus mencoba mendukung yang namanya Persija Jakarta. Wah, ini kan salah satu rival yang sangat tinggi banget ya. Rivalitas yang sangat tinggi sekali di Indonesia antara Persija Jakarta dan Persib Bandung. Maka dari itu banyak supporter dari Persija Jakarta yang akhirnya apa? Mereka lebih memilih untuk memberikan suara kepada Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Nah, salah satu faktor lainnya ya tadi juga ya, adanya pendukungan dari Pak Anies Baswedan. Tapi kalau menurut saya adalah adanya beberapa kelompok Persija Jakarta ini ya, terutama ya Persija Jakarta, supporter Persija Jakarta tidak mau Pak Ridwan Kamil menjadi gubernur mereka, yang dulunya itu mendukung mati-matian yang namanya Persib Bandung, sekarang memilih atau mendukung Persija Jakarta. Ini sangat bertolak belakang sekali bagi mereka, dan akhirnya mereka lebih memilih untuk memberikan suara kepada Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Oke, itu dulu video pertama kita. Mudah-mudahan bisa mencerahkan ya. Eh, Sebelumnya sih ada juga ya kasus-kasus yang menyeret, bukan menyeret ya, terkait dengan supporter sepak bola. Salah satunya juga ada di Pilwakot Kota Semarang. Ini juga terjadi. Kebetulan ini salah satu calon wali kota Semarang itu menjadi CEO dari PSIS Semarang. Cuman karena PSIS Semarang ini sedang goyah ya, artinya mereka mendapatkan hasil yang sangat nihil. Jadi kemenangan hanya beberapa kali, disusul hanya kekalahan-kekalahan, hasil imbang dan lain-lain. Akhirnya banyak para supporter yang membela atau memberikan suara kepada pasangan lainnya, yaitu Mbak Agustin. Nah, ini juga terjadi ya ternyata ya. Jadi yang namanya supporter bola ini sangat-sangat kompak sekali ya mereka ya. Jauh sebelum itu ada pemilihan presiden juga. Nah, ini juga terjadi pada salah satu paslon presiden ya, yaitu Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Sebenarnya sih sebelum pemilihan presiden ya, Pak Ganjar ini memberikan statement bahwa beliau itu menolak yang namanya Piala Dunia U20 kalau tidak salah itu. Dan ini katanya sesuai dengan undang-undang dan lain-lain. Akhirnya apa? Para supporter memilih untuk memberikan suaranya kepada yang lain, kepada paslon lain. Dalam artian apa? Memang faktor supporter sepak bola ini istilahnya apa ya? Bisa menjadi dukungan penuh
untuk mereka yang akan maju di pilkada, bisa jadi juga apa? Bisa jadi menjadi bumerang kepada mereka sendiri. Kalau mereka tidak hati-hati dalam mengelola atau memanajemen yang namanya supporter ini. Seperti yang kita tahu tadi Pak Ridwan Kamil, yang awalnya Persib Bandung Bobotoh, kemudian menjadi mendukung Persija Jakarta Jackmania, itu juga sangat berselisih sekali. Terus ada Pak Yoyo Sukawi di Pilwakot Kota Semarang, beliau CEO PSIS Semarang. Cuman kebanyakan para supporter Semarang ini, Snacks dan Panser Biru, mereka lebih memilih untuk memberikan suara kepada Mbak Agustin. Dan juga jauh sebelum itu ada namanya Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo ini juga sama kasusnya, beliau menolak yang namanya Piala Dunia U20 karena ada Israel di situ. Akhirnya apa, banyak yang pemilih-pemilih di Indonesia lebih memberikan suaranya kepada paslon lain. Oke. Itu dulu video pertama kita kali ini. Kita akan lanjut lagi di video yang selanjutnya dengan faktor-faktor, atau mungkin kita bisa reak-reak atau menggunakan istilahnya komen-komentar julid dan lain-lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.